Shalom, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dimanapun kita berada saat ini, kita yakin dan percaya bahwa apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, kita memiliki Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan kita. Kita bersyukur karena pada hari ini kita boleh dipertemukan kembali. Mari kita luangkan waktu kita sejenak, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita masuk dalam hadirat Tuhan. Saya mengajak kita semuanya untuk berdoa, mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur atas kasih kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kebaikan Tuhan pada hari ini. Kembali kami diberikan kesempatan, diberikan napas kehidupan, kesehatan, dan kekuatan. Sehingga kami boleh datang di hadapan-Mu ya Tuhan, membawa segala ungkapan syukur kami kepadamu. Mari Tuhan, saat ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Melewati pujian yang akan kita nyanyikan ini, kita menyadari bahwa kita datang ke dunia tidak membawa apa-apa. Kita adalah hamba yang dipercayakan untuk melakukan apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita semua. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga.
kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih karena mengingatkan kami semua bahwa kami adalah hamba Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami disadarkan bahwa apapun yang kami miliki dalam kehidupan ini, itu semua adalah titipan Tuhan yang untuk kami kerjakan, yang untuk kami bagikan bagi setiap orang Tuhan. Maka oleh sebab itu ya Tuhan, melewati firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, kami diajarkan untuk menjadi hamba yang taat dan setia dalam setiap perkara kecil maupun perkara yang besar yang Tuhan anugerahkan, yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, urapi setiap kami yang akan mendengarkan firman-Mu, biarlah firman itu boleh menjadi kekuatan serta pedoman dalam kami menjalani kehidupan kami di tengah dunia ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Syukur kepada Tuhan kita karena oleh anugerah dan kebaikan Tuhan kita boleh dan bisa bangun pada hari ini dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat. Pagi hari ini firman Tuhan datang kepada kita dengan tema datang kepada Yesus pasti ada harapan. Bapak Ibu jemaat yang kasih oleh Tuhan, dasar firman Tuhan kita dalam Injil Matius pasal yang ke-14 ayat 34 hingga ayat yang ke-36. Saya bacakan satu ayat 36 bagi kita. Firman Tuhan berbunyi, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Itu nas yang singkat tetapi mengandung makna yang sangat dalam. Oleh sebab itu tema tepat untuk kita hari ini datang kepada Yesus pasti ada harapan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus berada di Nazaret atau tiba di Nazaret, orang-orang segera mengenalnya, mengetahuinya. Mereka membawa orang-orang yang sakit kepada Yesus dan memohon agar mereka dapat menjamah jubahnya. Dan firman Tuhan berkata bahwa semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Ini suatu perkara yang ajaib, suatu mujizat yang luar biasa, fenomenal dalam kisah Alkitab. Dan dari bagian ini, firman Tuhan ingin mengingatkan kepada kita, tak kala kita menghadapi pergumulan, ketika kita tidak boleh menjauh dari Tuhan, ketika kita dalam masalah, ketika kita dalam kesulitan, ketika kita dalam pergumulan, firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita tidak boleh jauh daripada Tuhan. Orang-orang Genesaret datang kepada Yesus dengan iman dan juga pengharapan. Jadi mereka percaya bahwa Yesus sanggup menolong dan memulihkan orang-orang pada saat itu. Demikian juga dalam kehidupan kita hari ini. Ada kalanya kita menghadapi masalah. Mungkin itu masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah kesehatan, ataupun bisa jadi masalah ekonomi. Bisa juga itu masalah dalam pelayanan. Dan jangan biarkan persoalan-persoalan tadi yang saya sampaikan membuat kita tidak punya harapan, membuat kita menjadi putus asa dalam kehidupan. Maka bawalah semua persoalan, pergumulan, tantangan itu kepada Tuhan Yesus di dalam doa kita hari ini. Dan kita mungkin belum melihat seketika itu saja. Ketika kita berdoa, Tuhan bisa saja menjawabnya segera mungkin. Tetapi bahwa Tuhan juga bisa membuat kita harus menunggu akan jawaban-jawaban doa kita hari ini. Tetapi satu hal yang harus kita imani, kita tetap percaya bahwa Tuhan tetap hadir dan bekerja sekalipun doa kita belum segera terjawab. Jadi pemulihan Tuhan juga tidak selalu berarti keadaan itu langsung berubah. Tuhan bekerja itu tidak berarti semua masalah kita langsung hilang. Tetapi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang Tuhan terlebih dahulu memberikan kita kekuatan. Terkadang Tuhan memberikan kita ketenangan. Terkadang juga Tuhan memberikan kemampuan kepada kita untuk kita melewati keadaan-keadaan sulit yang saat ini sedang Bapak Ibu jemaat Tuhan hadapi. Lalu lebih daripada itu kita dipanggil bukan hanya menerima pertolongan Tuhan,
tetapi juga menjadi pembawa harapan bagi sesama. Jadi tak kala kita datang kepada Tuhan, kita yang telah menerima kekuatan, telah menerima ketenangan, telah diberikan Tuhan pemulihan, Tuhan juga berharap kita menjadi pembawa harapan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Seperti orang-orang yang membawa mereka yang sakit kepada Yesus, kita pun harus membawa orang lain kepada Tuhan melalui doa kita, melalui kasih kita, melalui perhatian kita, dan juga bisa melalui kepedulian kita kepada sesama. Dan Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jangan melihat besarnya masalah sehingga kita melupakan besarnya kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Datanglah kepada Yesus, tetaplah percaya, dan jadilah pembawa harapan bagi orang lain. Tuhan memberkati kita dalam firman-Nya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita mengucap syukur, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami percaya Engkau Tuhan sumber kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini, kami diingatkan bahwa tak kala kami dalam pergumulan, dalam masalah, kami datang kepada Tuhan. Tuhan pasti dan mampu memberikan kami kelegaan atas setiap pergumulan kami. Kisah orang-orang di Genesaret yang membawa orang sakit, membawa orang yang dalam pergumulan, menjamah jubah Yesus dan mereka menjadi sembuh. Kami juga rindu, kami datang kepada Tuhan, kami dapat pemulihan, dapat kekuatan, dapat hikmat dan pengertian, dan dapat lebih mengenal Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa untuk seluruh pendengar setia, untuk orang yang tetap setia mendengarkan firman Tuhan melalui channel YouTube Embun. Tuhan memberkati. Diberkati dalam pekerjaan, diberkati dalam usaha mereka, diberkati dalam rumah tangga mereka, diberkati anak-anak mereka dalam tumbuh kembang dan pendidikan, diberkati mereka dalam kesulitan dan pergumulan hari ini, dikuatkan mereka dalam berbagai persoalan. Kau mampukan mereka melewati semuanya dan memberikan mereka kasih dan juga perhatian dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk semuanya itu. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari dalam tangan kasih Tuhan. Engkau menolong, Engkau memberkati, dan Engkau memampukan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukup. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita sepanjang hari ini dan sepanjang kehidupan kita. Salam.